Gan McGee, you remember, 6'11", and he's fighting a guy named Brad Gabriel who's 6'1", 210, 215 pounds. And Gan, Brad Gabriel is trying to get a hold of Gan just to survive. And Gan is taking his arm and he's boom, 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 and he's bringing it straight down on top of Brad Gabriel's head. And I can't have that. I've seen them break big blocks of ice like that. That's a dangerous elbow. We can't have that. It all came from Big John McCarthy told me this, that in the early days of MMA, they would bring this to the athletic commissions and they said, you can't do this because we've seen those karate tournaments where the guys break bricks like that. They're like, you can't break bricks. Like, you could kill somebody if you do that. So they go, okay, no elbow like that. Elbow has to come at an angle. So it can come from, it can come from 12 to 6, but it can go 1 to 7. Which is the dumbest shit of all time. Halo Sobat Puncher, selamat datang kembali di Punch Point, tempatnya berita terkini dan analisis mendalam seputar dunia combat sport. Tepat pada tanggal 23 Juli kemarin, kita sama-sama mendapat kabar bahwa ada update terbaru mengenai peraturan MMA yang telah disahkan oleh ABC atau Association of Boxing Commission and Combative Sports, yaitu mengenai peraturan penggunaan 12 to 6 elbow dan juga definisi dari grounded fighter. Pada kesempatan kali ini, gue akan menjelaskan secara detail mengenai peraturan-peraturan tersebut, serta gue juga akan menjelaskan kenapa peraturan ini hanya bertujuan untuk menguntungkan satu nama, yaitu Jon Jones. Di video ini, gue juga akan menjelaskan bagaimana proses update peraturan tersebut yang gue duga bertujuan untuk menguntungkan Jon Jones, dan ini bakal jadi konten yang seru banget. Pertama, gue akan menjelaskan dua peraturan yang diubah, yaitu mengenai penggunaan 12 to 6 elbow dan juga definisi dari grounded fighter yang baru. Two rule revisions tabled. Actually, the first was a deletion, and that is the 12 to 6 elbow. Very famous rule in MMA. It's been in the unified rules since their inception as a foul. That means going straight up, pointing to 12. And coming straight down to 6, a 12 to 6 or north-south elbow. It was voted that this shall be removed as a foul. The second, more detailed point that was covered was the definition of a grounded fighter. There is a new definition of a grounded fighter. Under the new proposed language, what we are considering as a grounded fighter is anything other than the soles of the feet, excluding the hands. So the hands will no longer play a part. So if I'm on the soles of my feet and I'm standing against the cage and a single hand, even two hands go onto the mat, I am in a almost like a dog walking position, 4 points of contact in touch with the canvas, I can still be legally kneed to the head. But the important point to note here is that any changes that have been agreed upon or taking place will not apply until the 1st of November 2024. Pada bulan Juli kemarin, Association of Boxing Commission and Combative Sport atau ABC merubah peraturan bahwa penggunaan 12 to 6 elbow legal dipergunakan oleh para fighter MMA. 12 to 6 elbow merupakan gerakan memukul menggunakan elbow dari arah atas ke bawah. Itulah yang menyebabkan namanya adalah 12 to 6, karena gerakannya seperti dari angka jam 12 ke bawah angka jam 6. Contohnya pada saat Jon Jones mendaratkan 12 to 6 elbow kepada Matt Hamill pada UFC 10 The Ultimate Fighter finale pada 5 Desember 2009. Menurut penelitian, 12 to 6 elbow tidak memiliki dampak yang begitu fatal seperti digambarkan sebelumnya, dan sebetulnya dampaknya sama-sama aja seperti jenis pukulan lainnya. You know they're gonna bring back 12 to 6 elbows. 12 to 6 elbows is illegal still, which is the dumbest thing in the world. So like if you and I are standing and you rush at me and do that and hit me with a 12 to 6 elbow, that's illegal. And they're going to change that? They're going to change that. Who's behind that? Nowitzki talked to me about it. I'm like, oh, thank God. Yeah. It's the dumbest one. Because it's not even a more powerful elbow. No. Meanwhile, the hardest elbow is not that. The hardest elbow is this one. This is the hardest elbow, in my opinion, I believe. I mean, at least as far as I can throw it. If I'm in a ground and pound position, like I've done ground and pound work on a, when you down a heavy bag down rather, and I'm trying to see like what I could hit the hardest with. You can hit hard like that, but I can hit very hard like that, fucking boom. And it's also a natural movement where your body has developed that sort of explosiveness doing that. It does it all the time. This is unnatural, I think.
Di bulan Juli kemarin, Association of Boxing Commission and Combative Sport juga merubah definisi grounded fighter yang ada hubungannya dengan knie pada kepala atau tendangan lutut ke kepala. Sebelumnya definisi dari grounded fighter cukup dengan letakkan telapak tangan ke kanvas saja sudah dianggap grounded fighter dan tidak boleh melakukan tendangan lutut ke kepala. Sekarang definisi dari grounded fighter sudah diubah. Sekarang, fighter dinyatakan mode grounded harus meletakkan lutut atau sikunya yang menyentuh kanvas. Contoh legalnya seperti Arnold Allen versus Movsar Evloev di UFC 297 bulan Januari kemarin. Dan contoh ilegalnya seperti saat Peter Yan melawan Aljamain Sterling di UFC 259 tahun 2021. Nah, kedua peraturan ini diterima atau di-unified oleh komisi-komisi yang menaungi UFC seperti Nevada State Athletic Commission, California State Athletic Commission, New York State Athletic Commission, dan komisi-komisi lainnya yang menaungi UFC. Dan peraturan ini akan berlaku mulai 1 November 2024 di tahun ini. Terus, apa hubungannya dengan menguntungkan Jon Jones? Yang pertama, setelah peraturan baru ini dirilis, nggak lama dari itu, Jon Jones memberikan reaksinya dengan mengunggah post di akun Instagramnya. Dia bilang, undefeated then, undefeated now, Dana White, we gotta get that loss out of the history books. Yang berarti Jon Jones mendeklarasikan dirinya tidak terkalahkan dan ia meminta Dana White satu-satunya angka kekalahannya harus dirubah jadi no contest. Jadi bukan 27 kemenangan satu kali kalah satu kali no contest, tapi 27 kemenangan tidak pernah kalah dan 2 no contest. Dana White pun juga sedang berupaya untuk menghapus satu-satunya kekalahan milik Jon Jones dan merasa saat itu wasitnya tidak kompeten, yaitu Steve Mazzagatti. Dan yang kedua, mungkin kalian udah nggak asing lagi siapa yang akan bertarung di UFC 309 yang akan digelar pada November nanti. Yep, pada bulan November UFC akan menggelar pertarungan antara Jon Jones versus Stipe Miocic. Dengan peraturan yang baru dan baru akan disahkan di bulan November, gua rasa Dana White berencana untuk membuktikan bahwa Jon Jones merupakan wajah olahraga combat sport dunia. Ini hanya teori gue aja ya. Gue merasa peraturan mengenai 12 to 6 elbow dan definisi yang mengenai grounded fighter yang ada hubungannya dengan tendangan lutut ke kepala itu adalah senjatanya Jon Jones banget yang selama ini ilegal. Kalau Jon Jones dibolehin 12 to 6 elbow dan knie ke kepala dengan mudah, dia jadi makin ngeri banget sih. Dana White berencana untuk melengkapi senjata Jon Jones saat ia akan menghadapi Stipe Miocic tepat pada bulan diresmikannya peraturan baru tersebut. Jadi, Jon Jones bisa menang telak saat melawan Stipe Miocic dan pada saat kemenangan tersebut semua orang tidak akan mendebatkannya lagi bahwa ia adalah atlet MMA terbaik sepanjang masa. Rencana Dana White pun untuk menjadikan Jon Jones sebagai wajah atlet MMA terbaik sepanjang masa di dunia akan terwujud. Dari teori gue ini akan muncul 2 pertanyaan. Yang pertama, emangnya Dana White yang buat peraturan MMA? Yang kedua, terus kenapa Dana White pengen banget Jon Jones jadi wajah atlet MMA terbaik sepanjang masa? Gue akan mencoba jawab pertanyaan pertama dulu, yaitu emangnya Dana White yang buat peraturan MMA? Memang bukan Dana White selaku presiden UFC yang membuat peraturan MMA, tapi flow-nya seperti ini. Association of Boxing Commission and Combative Sport mengadakan konferensi setiap 1 tahun sekali, yaitu setiap di bulan Juli. Isi atau tujuan dari konferensi tersebut adalah mengevaluasi regulasi-regulasi yang ada di olahraga MMA. Bisa ada peraturan yang ditambahkan atau dihapus seperti 12 to 6 elbow dan juga definisi dari grounded fighter. Namun, Association of Boxing Commission and Combative Sport hanya membuat peraturan dan sifatnya adalah rekomendasi, bukan paksaan. Nah, terserah dari komisi-komisi daerah lah yang mau menggunakan peraturan tersebut secara 100% atau sebagian aja. Komisi-komisi daerah yang gue maksud contohnya seperti Nevada State Athletic Commission, California State Athletic Commission, New York State Athletic Commission yang menaungi UFC. Nah, komisi-komisi ini menyetujui dan me-unified peraturan tersebut. Boleh juga komisi-komisi daerah tidak mengikuti peraturan tersebut. Contohnya seperti One Championship yang membolehkan knie pada grounded fighter yang bisa dilihat saat Demetrius Johnson versus Adriano Moraes 1.
Nah, Dana White memanfaatkan ini dan menunda pertarungan Jon Jones dengan memberikan kabar bahwa Jon Jones cedera bahu dan menunda pertarungannya sampai November tahun 2024 dengan peraturan baru tersebut. By the way, balik lagi, ini cuman teori gue ya. Terus menjawab pertanyaan kedua, kenapa Dana White pengen banget Jon Jones jadi wajah atlet MMA terbaik sepanjang masa? UFC sendiri belum punya wajah the greatest of all time yang tidak terkalahkan. Adapun Khabib yang dulu bisa mewujudkan itu, namun sayangnya Khabib pensiun dini dan masih tanda tanya karena baru menang 3 title fight. Jadi sebetulnya Khabib ini masih bisa diperdebatkan dan Dana White juga setuju-setuju aja dan menyayangkan kenapa Khabib pensiun. Can Khabib Nurmagomedov be considered as the GOAT in the UFC? It's so hard. Obviously, he's talented enough. Who knows what he could accomplish, but he retired too early. I mean, Jon Jones is probably going to fight at heavyweight this year. Whatever you think about Jon, it's hard not to call him the GOAT. I feel like he left in his prime. Nah, Jon Jones dirasa adalah kandidat yang tepat. Dengan peraturan baru, ia jadi tidak terkalahkan dan memiliki rekor 16 kemenangan title fight. Jadi udah no debat kalau Jon Jones menang lawan Stipe nanti, orang-orang akan menganggap Jon Jones sebagai greatest of all time yang tidak terkalahkan. Bahkan Dana White sendiri berani gontok-gontokan sama siapapun yang tidak sepakat soal Jon Jones adalah greatest of all time. As an educated adult who knows the fight business, you cannot deny that while Jon Jones is active, he is the greatest fighter in the world. Did I not say that? Yes. I don't know what you're arguing about here. I don't even know how we're in this conversation. Where are the helicopters when you need them? Because you're... Jon Jones is ranked number 3 pound for pound in the world. Most fucking ridiculous, embarrassing, stupid, know nothing about fighting ranking of all time. Jon Jones is the number 1 pound for pound fighter in the world. Period. End of story. Dan kerennya lagi, UFC 309 Jon Jones versus Stipe Miocic bakal digelar di Madison Square Garden, tempat paling bergengsi untuk menggelar acara combat sport. Seakan Dana White mempersiapkan panggung besar-besaran untuk mendeklarasikan bahwa UFC punya greatest of all time tak terkalahkan. Alright, let's get this show started. The reigning, defending. Nah, fungsinya apa sih semua ini? MMA belum punya sosok seperti Ronaldo atau Messi yang ada di olahraga sepak bola. Dengan adanya sosok seperti Ronaldo atau Messi di MMA, itu merupakan investasi jangka panjang yang nguntungin banget. Bakal banyak anak-anak di usia muda yang terinspirasi untuk investasi di olahraga MMA. Alhasil bakal banyak bibit-bibit unggul dari usia muda dan olahraga MMA bakal jadi olahraga yang diisi oleh petarung-petarung high performance. Klimaksnya adalah dengan punya banyak petarung high performance, MMA akan banyak penikmatnya dan bakal nguntungin banget dari segi finansial bisnis. Dan MMA akan menjadi olahraga yang diterima seperti boxing dan bisa sebesar boxing pada masa kejayaannya. Tapi balik lagi, semua ini nggak bisa diwujudkan kalau memang atlet yang dipilih nggak sehebat Jon Jones dan nggak bakal gede kalau lawannya nggak sehebat Stipe Miocic. Kesimpulannya, peraturan baru ini seakan diciptakan untuk melengkapi senjata Jon Jones untuk menang lawan Stipe Miocic nanti dan mendeklarasikan Jon Jones sebagai the true greatest of all times untuk investasi jangka panjang. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai peraturan baru dan teori gua di belakang itu semua. Kalau menurut kalian Dana White ini licik atau jenius? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa dukung Punch Point dengan melakukan hal sederhana seperti subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Punch Point. Terima kasih.